Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Aduh, kali ini saya membuat readingan untuk tema kata hatinya kepadamu, untukmu ya. Sorry, oke. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, nomor konsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan berdonasi untuk channel saya. Terus yang mau endorse kacamata, kerudung, atau apapun itu bisa kontak WhatsApp juga yang ada di kolom deskripsi ya. Ini pakai Lenormand atau dibacanya Lenormand ya. Baru pertama kali, sebenarnya punyanya udah lama, cuman nggak pede ya karena belum bukan hafal ya, tapi belum bener-bener nyatu energinya gitu. Tapi semoga sih saya kayak tarot gitu ya, bisa ngebaca alamiah juga. Maksudnya menyatu lah ya energinya kayak gitu. Oke, kita mulai guys ya. Kata hatinya kepadamu. Bayangin orangnya, jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Oke. Kata hatinya kepadamu. Oke. Terus kayaknya oke. Ini Lenormand ya. Kita mulai. Kartunya ada the bucket, terus the tree ya, ya ada man, ada letter, ada key, ada birds ya. Oke. Kalau yang saya baca, yang saya rasain juga, apa sih kata hatinya kepadamu? Kamu itu orangnya pikirannya logis ya. Perempuan kan kadang pakai perasaan ya, tapi dia ngelihat kamu tuh jadi kalau misalkan ini laki-laki, dia ngelihat dan kamu dan ini kamu yang nonton itu perempuan gitu ya, dia ngelihat kamu tuh lebih ke kamu punya pemikiran yang logis gitu loh ya, nggak pakai perasaan, pakai cuman mungkin lebih seimbang aja. Tapi kalau perempuan yang lain kan lebih ke perasaan ya, dia ngeliat kamu tuh kamu perempuan yang logis. Nah, kalau kamu laki-laki dan yang nonton ini laki-laki dan yang dipikirinnya perempuan ini, ya memang kamu logika banget gitu orangnya. Tapi sebenarnya ya akan ada kabar gitu ya, mungkin kamu udah dengar gosip-gosip ya, atau berita-berita selentingan gitu, kalau misalkan akan ada pemecahan dari semua masalah yang sedang kamu hadapi bersama dia ya gitu. Kayaknya dia tuh lagi menyusun hal bahagia ya, hal yang membahagiakan untuk dirimu yang akan dia kasih ke kamu gitu loh ya. Ya itulah hal yang membahagiakan untuk dirimu gitu loh. Jadi dia lagi menyusun rencana tuh sebenarnya ya. Rencana apa itu ya, kamu sesuaiin aja dulu ya gitu. Rencana apa sih gitu kan. Nah, karena di sini terlihat jelas banget ya bahwasannya memang ada bucket itu kan dia sebelum jadi bucket bunga gitu ya, itu kan disusun dulu satu persatu ya kan ya. Jadi memang dia lagi menyusun rencana. Mungkin kalau misalkan yang udah putus gitu ya, ada konflik, mungkin dia mau nyusun rencana gimana caranya berbaikan, minimal kalau nggak jadi pasangan jadi teman, dan mulainya tuh gimana, komunikasinya tuh gimana, atau apa yang harus dia lakuin gitu loh ya. Karena
sebenarnya dia tuh kayak udah, di sini ada demun ya, dia tuh kayak udah mulai ada rasa cinta lagi sih ke kamu gitu. Pikiran alam bawah sadarnya mengatakan bahwasanya kamu tuh nggak seperti orang-orang biasanya yang manipulatif gitu, yang licik gitu ya, yang jahat, tapi kamu tuh orang baik gitu loh. Dan kayaknya impian-impian apa ya, impian-impian dia itu bisa dia wujudkan bersama kamu gitu lah. Dan pikirannya dia tentang kamu adalah kamu tuh orang yang menyenangkan gitu, kayak anak kecil ya gitu. Bisa bawa have fun gitu kan. Tapi juga kamu dewasa gitu, kamu nyaman, tempat dia pulang gitu ya memang nyamannya di kamu, nggak ada yang senyaman diri kamu gitu. Dia berpikirnya seperti itu, walaupun ada kamu punya sedikit kekanak-kanakan yang tapi itu tidak merepotkan dia, tapi malah menyenangkan buat dia gitu. Dan kamu bisa jadi tempat untuk berbagi rahasia gitu ya, berbagi cerita gitu kan, dimana orang-orang tuh nggak tahu tapi diri kamu tahu gitu ya. Jadi memang hal yang luar biasa lah yang saya lihat gitu ya, dari pikirannya dia ke kamu gitu. Memang walaupun kamu ini orangnya kekanak-kanakan, tapi kamu pikirannya logis dan kamu tuh dewasa banget ya gitu. Salah satunya mungkin sikap dari kekanak-kanakan itu, mungkin kamu nggak punya dendam sama orang gitu ya, walaupun orang itu udah ngejahatin kamu tapi kamu tetap baik gitu, karena anak kecil kan kayak gitu ya. Justru yang berantem tuh biasanya setelah berantem anak kecil tuh ibunya gitu kan. Tapi ya itu tadi, kamu nggak punya rasa dendam, walaupun mungkin kamu sama dia tuh sudah berkonflik. Mudah memaafkan gitu ya, walaupun mungkin ya tidak mudah juga melupakan, tapi intinya dia nggak nyimpen dendam gitu. Dan memang kamu perempuan dewasa banget gitu ya. Dia ngelihat sosok kamu tuh kayak unik gitu ya, nggak ditemuin di manapun gitu ya. Dan itu yang ngebuat dia tuh kayak kamu tuh kangen gitu ya. Di sini kan lady itu kan wanita dewasa. Mungkin kalau kamu yang nontonnya laki-laki gitu ya, ya mungkin dia berpikirannya kamu tuh laki-laki yang memang dewasa, nggak kekanak-kanakan, nggak childish gitu ya. Jadi ya luar biasa gitu ya. Terus udah gitu kamu tuh juga tipe orang yang bisa ketemu dengan banyak orang gitu ya, bisa menjalin hubungan dengan banyak orang, entah itu pertemanan gitu kan. Jadi orangnya menyenangkan. Dan memang dia lagi ada di persimpangan jalan, mau milih siapa gitu. Kayaknya nih kamu udah putus dan dia udah punya orang baru ya. Dia bingung mau milih siapa, tapi kayaknya udah ketebak deh dari sini nih. Ini Lenormand nih emang luar biasa ya detailnya ya gitu. Ini udah kelihatan nih, dia kayaknya sih akan memilih kamu dan berusaha untuk memperjuangkan kamu gitu ya. Karena kayaknya kamu tuh unik gitu ya, nggak ditemuin di mana-mana gitu ya. Dan memang ketika dia memutuskan meninggal kamu tuh kayak menghancurkan semua lini kehidupannya dia gitu. Itu mungkin keputusan sesaat yang akhirnya dia menyesali itu gitu. Padahal sebenarnya kamu tuh orangnya tuh orang yang melindungi gitu, punya kekuatan gitu kan, dan menghangatkan ya gitu, mencerahkan hari-hari dia. Tapi itu nggak dia dapat dari orang yang mungkin sekarang udah dia jalani dengan orang lain gitu ya. Ya kalau ditanya apa isi hatinya tentang kamu, ya kayaknya sih dia nyesel gitu, dia pingin balikan sama kamu. Dia udah ketemu jalan keluarnya untuk kembali ke kamu, tapi memang dia lagi lagi menyusun gimana nih caranya supaya pas dia balik itu nggak, mungkin ada rasa ketakutan, mungkin kamu nolak, mungkin kamu marah gitu ya, tapi dia lagi cari cara gimana ya supaya nih
uh, orang ini nih nggak marah, kamu tuh nggak marah gitu ketika dia kembali sama kamu, entah itu kembali dalam bentuk teman gitu atau mau balikan lagi gitu, dan gimana nih cara komunikasinya, gimana nih cara pendekatannya gitu ya, dia lebih ke situ sih. Oke, kita rapihin dulu kartunya. Kok kayaknya aku mulai ngerasain asik ya, padahal sebenarnya tuh kemarin-kemarin tuh aku menghindari banget. Memang sih kita tidak boleh menghindari, tidak boleh apa ya, tidak boleh nggak suka gitu, tidak boleh menghindari, karena semakin kita menghindari gitu, semakin kita nggak suka, nanti malah dicelupin sama Allah. Dan ternyata aku kayaknya mulai jatuh cinta nih sama Lenormand ya gitu, karena kayaknya kartunya tuh nggak terlalu sulit ya, bukan berarti meremehkan, nggak, beda dengan tarot yang 78 gitu kan, complicated, lebih complicated, tapi di sini tuh lebih enak aja ya, kartunya juga kecil, mudah gitu untuk di shuffle ya. Oke, aku mau coba pakai tarotnya. Isi hatinya tentang kamu. Biasanya tarot itu jadi kartu utama ya di pembacaan. Oke, kita mulai ya. Isi hatinya tentang kamu menurut aminkan, aminkan. Oh my god. Jadi baper. Baper itu makanan ya. Oke. Isi hatinya dia tentang kamu ya. Aku minum dulu. Aku kayak agak sedikit shock sih. Isi hatinya gitu tentang kamu, dia tuh kayaknya kamu pasangan yang asik deh untuk dijadiin kayaknya kamu orang yang asik untuk dijadiin pasangan deh gitu. Oh ya guys, kalau kamu nonton nih, aku punya tripod, nanti aja deh. Aku punya tripod, baru beli ya, tapi tripodnya itu nggak bisa berdiri. Gimana ya caranya? Tuh, udah diginiin. Kalau ada yang ini udah diputar, tuh, tapi dia tetap aja nggak bisa berdiri tuh. Coba kalau ada yang bisa, ini mereknya Ekle. Aku suka banget merek Ekle, cuman yang satu lagi yang ada lampunya itu dia jatuh, jadi cepat aku beli lagi nih yang ini yang nggak ada lampunya, karena udah cinta sama mereknya. Tuh, bukannya promosi, enggak, cuman bingung ini tuh jadi nggak kepake mubazir, padahal aku tuh suka merek Ekle ya, apalagi yang ada lampunya, cuman ini nggak kepake, sayang, mubazir. Kalau ada yang tahu gimana, itu keras banget, udah diputer-puter tapi nggak, tetap aja nggak mau berdiri kakinya. Tolongin ya. Karena kalau pakai tripod ring light dia agak gede, aku jarak ke mejanya itu agak nggak nyaman gitu. Oke, kita mulai. Nggak iklan loh itu, aku cuma mau minta tolong. Biasanya kalian tuh kan baik-baik ya. Oke, terus dia ngelihat kamu tuh kayaknya pekerja keras ya, pekerja keras, terus kamu tuh orangnya tuh pinter banget gitu untuk ngebantuin orang dari kemampuan komunikasi kamu gitu. Mungkin kamu ada beberapa orang yang jadi psikolog atau jadi terapis atau jadi tarot reader, yang aku lihat dia tuh kayaknya ngeliat kamu tuh komunikatif banget gitu, dan kamu udah nyaman sama diri kamu sendiri, makanya dia bingung gitu mau balikan sama kamu tuh kayak gimana gitu kan. Nih orang kayaknya udah finansialnya udah tercukupi gitu kan, terus udah gitu apalagi ya, udah nyaman dengan dirinya sendiri. Apa ya, kalau saya masuk saya bakal diterima gitu ya, atau malah saya ditendang gitu.
Dia berusaha untuk pelan-pelan sih datang ke kamu, jalannya agak lama memang, semua serahin aja sama Allah ya. Karena dia ngeliatnya kamu juga kayak gitu, tapi dia sebenarnya selain menyerahkan semuanya sama Allah, dia ada usahanya memang agak lambat untuk sekarang, cuman memang dia usahanya itu lagi apa ya, menemukan cara gimana sih gue nih balik lagi masuk ke dalam kehidupan kamu gitu loh ya. Oh keren, aku suka banget, aku nggak nyangka ya Norman, terima kasih. Ini mungkin supaya nggak terlalu bolong, diliatin moonnya aja deh ya. Oke. Nah ya jadi kan oke. Kamu juga tipe orang yang bisa ngelihat kehidupan ini dari kacamata yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Dia juga nilai kamu tuh orangnya baik gitu ya, sabar, simpati, empati, dan pasangan yang bisa menyenangkan semua orang gitu. Dia berpikir gimana ya kalau lu tuh jadi pasanganku pasti akan menyenangkan gitu, dan sekalian tuh pasangannya seimbang gitu ya. Dia tahu kamu tuh tipe orang yang menjaga perasaan orang banget gitu, dan jago banget untuk bertindak mengatasi permasalahan. Maka tadi saya bilang mungkin selain kamu komunikatif dari dari kamu pintar bicara gitu ya, itu bisa banyak membantu orang, gak cuman dengan omongan tapi juga dengan perilaku, dengan sikap, baik itu kamu bisa menolong dengan tindakan ataupun memberikan contoh kepada orang lain. Dia nilainya gitu, dan kamu tuh tahu banget orangnya mana yang benar, mana yang salah ya gitu. Walaupun kamu itu punya banyak pilihan, tapi dia tahu gitu, kamu tuh tipe orang yang setia dengan satu orang ya, dan nggak heran kalau pekerjaan kamu tuh ya di tingkat sekarang karena memang ya mungkin kamu pekerja keras, dan mungkin dia tahu, nggak heran kalau kamu tuh naik pangkat, naik jabatan atau apa, karena memang kamu pekerja keras gitu ya. Walaupun banyak yang ngambil manfaat dari diri kamu sakit hati gitu ya sama orang yang udah datang untuk mengambil manfaat dari kamu, tapi tetap aja kamu tuh orangnya baik gitu ya. Dan kamu tipe orang yang udah terkoneksi dengan dirinya sendiri, jadi kalau ada apa-apa nggak usah nyari ke orang lain gitu, tapi lebih ke terkoneksi sama dirinya sendiri. Itu sih yang aku lihat ya. Ya dia sekarang perasaannya seperti itu sih gitu ya, isi hatinya gitu, kamu nih keren banget gitu ya, dan ada rasa penyesalan lah ya. Yang aku rasain kamu tuh lebih glowing juga sih, kata dia tuh gitu ya. Kamu tuh kan lebih glowing. Sebenarnya kamu tuh udah baik, tapi kayaknya tuh kamu lebih lebih glowing gitu ya di sekarang itu, dan kayak punya kehidupan baru gitu yang jauh lebih menyenangkan gitu. Dia tuh kayak ada rasa penyesalan gitu. Dan iya sih, memang dia nilai kamu tuh sekarang kamu udah bahagia dengan diri kamu sendiri. Oh ternyata dia tuh dulunya kadang suka gini loh, kayaknya dia bakalan bucin nih, dan kayaknya wah dia nih bakal ini banget di saat ditinggal gue gitu ya. Ternyata malah bahagia gitu, malah punya kehidupan baru, mapan finansial gitu setelah dia pergi dari hidupmu. Dia nggak nyangka itu ya. Ya walaupun kamu sendiri gitu sekarang, tapi kamu bahagia, happy gitu kan. Dan sekarang kamu lagi banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, mendapatkan jawaban-jawaban dari apa yang udah kamu tanyain, dan kayaknya dan dia berpikir udah terjawab nih semua puzzle, ternyata kamu mau diarahkan seperti ini, kamu mau mendapatkan ini gitu. Dan oh my god ya kayak gitu. Dan memang ternyata mungkin ya waktu kamu ketemu sama dia itu lagi menjalin hubungan, kamu memang lagi mengalami masa kegelapan, dan mungkin dia ada rasa takut, atau dia ada rasa tidak mau menemani, atau dia nggak mau ambil pusing sama masa kegelapan kamu. Dia tidak mau menemani masa kegelapan kamu sih kalau yang aku rasain, dan dia akhirnya nyesel setelah kamu bisa melewati itu semua gitu loh ya. Dia ngerasa kayak kamu tuh kayak udah nggak butuh siapa-siapa lagi termasuk dia, kamu udah nyaman sama diri kamu sendiri gitu ya.
Dan ya memang dia ngerasain kamu jauh lebih baik, kamu makin punya kebijaksanaan, hati yang besar, dan sekarang dan saat ini memang kamu benar-benar ya tinggal menunggu waktu, bukan menunggu waktu ya, tapi lebih ke menikmati waktu juga sembari bersih-bersih. Dan dia ngelihat kamu tuh kayak oke, semua yang udah hilang itu memang bukan buat kamu gitu, dan kamu menjadi sosok yang jauh lebih baik, lebih fleksibel. Banyak keberuntungan yang datang dalam hidup kamu ya gitu. Ya orang tuh nyaman gitu sama kamu gitu. Kamu punya kekuatan, kamu punya ke inner power, higher self-nya punya power gitu kan. Yang dimana orang tuh bisa banget datang dan pergi untuk minta bantuan kamu gitu, konsultasi sama kamu. Dan memang waktunya kamu untuk pergi dari hal-hal yang tidak baik, dan banyak banget kamu belajar ya dari apa yang udah terjadi, dan kamu bisa merubah diri kamu jadi jauh lebih baik di saat memang badai yang di masa kegelapan ini datang, itu merubah kamu menjadi sosok yang jauh lebih baik. Dia ngerasainnya kayak gitu. Jadi kamu kayak lebih glowing ya. Oh my god, aku seneng banget. Nggak tahu nih, semoga resonate ya gitu. Lagi nggak pingin sih, aku tuh lebih suka yang di preding gitu. Cuman kamu kelamaan nggak ya? Ini kalau bisa semua decknya dia aku pakai. Aku lagi suka ngereading yang lama gitu ya, karena bisa interaksinya lama sih sama kalian, walaupun IBTA panda gitu kan. Oke. Oke. Iya, dia lagi banyak mendekatkan diri sama Allah ya, dan mencoba untuk memanifestasi kamu kembali loh. Wah, ya itu tadi kan saya udah bilang kan, dia tuh nyesel. Dia berharapnya pada kamu tuh bucin, tapi pada saat ditinggalin kamu tuh bener-bener yang nggak bahagia gitu. Wah, kayak pokoknya ngejar-ngejar banget, ternyata salah gitu ya. Ternyata kamu malah dikasih sama Allah tuh bahagia banget dengan kesendirian kamu gitu. Jadi zong gitu ya, senjata makan tuan. Ternyata dia yang kesepian, dia yang sedih, dia yang nyesel, dia yang gamof ya. Ini lucu, aku suka bacaannya. Terus ya, kamu tipe orang yang optimis gitu ya, dan dalam kehidupan percintaan juga optimis sih yang aku lihat ya. Terus tapi memang kalian tuh sebenarnya sama-sama masih punya chemistry yang sama sih gitu. Oh my god. Setelah kamu healing, kamu sembuh, kamu happy gitu ya, dia berpikir kan kamu bucin nih sama dia gitu ya, ternyata enggak gitu ya. Ternyata kamu happy, kamu bahagia, walaupun kalian tuh sama-sama masih punya chemistry. Ternyata datang orang baru dengan cinta baru. Wow, jadi dia saingannya tuh nggak cuman sama dirinya aja ya yang bingung untuk masuk ke dalam kehidupan kamu, tapi juga sama orang lain yang baru gitu. Aduh, dia makin berat aja dia masuk ke dalam kehidupan kamu. Aku ngerasainnya gitu ya. Selain punya chemistry, sebenarnya kalian tuh juga masih sama punya ketertarikan loh. Cuman memang yaudahlah ya, kamu layak untuk mendapatkan cinta. Mungkin aku nggak yang terbaik buat kamu gitu, aku udah ngecewain kamu, aku udah nyanyiin kamu, dia gitu katanya. Aku jadi senyum-senyum sendiri, seru bacaannya. Dan ya memang mungkin dia kurang melakukan pengorbanan kali ya dalam hubungan ini, jadi kayak cinta tidak berbalas. Tapi sebenarnya dia tuh mau nikah loh sama kamu, jadi kamu maafin aja dan banyak pelajaran lah gitu. Maklum dia itu belum sembuh dari permasalahan keluarganya dia, terutama dengan orang tua gitu. Makanya kamu harus bisa memberikan kesempatan loh untuk dia masuk lagi ke kehidupan kamu, menjadi dengan dia yang versi terbaiknya dia nanti saat hadir ke dalam kehidupan kamu gitu ya. Karena ya itu tadi, dia masih punya banyak
inner child yang harus disembuhkan, permasalahan pribadinya dia sendiri gitu kan. Dan tapi ingat, kalau kamu mau balik sama dia, kamu harus bisa membebaskan diri kamu nggak boleh di bawah kontrolnya dia atau kamu mengontrol dia gitu. Jadi ngelosin aja gitu. Ya bisa jadi dia cinta sejati kamu, tapi kamu harus bisa memutuskan loh dengan siapa kamu berdealing gitu ya. Mungkin dia nanti akan mulai mencoba menggoda kamu karena dia mau balikan sama kamu. Ya memang. Hayo lo, ternyata saingannya tuh nggak cuma dirinya aja, tapi nanti dengan orang baru. Saingannya dengan dirinya sendiri tuh ya memang dia akhirnya harus menemukan cara, gimana caranya supaya dia bisa balik ke dalam kehidupan kamu lagi. Berat untuk dia, kenapa? Karena dia pernah ngecewain kamu. Terus apalagi ya, selain dia pernah ngecewain kamu, dia juga lagi cari cara nih. Aduh, gue nih gengsi banget, gue harus menurunkan mungkin derajat gue lah. Biasanya gue dikejar-kejar, tapi kok ini gue ngejar lu, misalkan kayak gitu ya. Gue kira lo bakal bucin, gue setelah itu lo ngejar-ngejar gue, ternyata lo happy gue tinggalin sendiri gitu ya. Dan lo semakin glowing, gue jadi jadi nyesel gitu kata dia. Ih, lucu. Oke. Terus udah gitu uangnya banyak lagi kamu tuh sekarang kata dia gitu. Matre sedikit ya, oke. Kalau menurut saya readingannya gitu aja sih ya, untuk kamu yang mau tahu isi hatinya tentang dirimu, mengenai orang yang kamu dealingkan gitu, atau yang sudah lost komunikasi. Ini loh kata hatinya. Jadi semoga ini kado weekend terindah ya untuk kamu, oke? Oh ya, jangan lupa klik super thanks-nya. Sekarang juga udah ada di TikTok dan snack video ya. Terima kasih banyak. Dadah.